Shalom adik-adik, kembali lagi di podcast Sekolah Minggu GKPI Perdagangan. Nah, apa kabar semua? Kakak harap kita semua baik-baik aja ya, apalagi di masa-masa COVID ini ya adik-adik. Oke, hari ini ada yang spesial. Apa itu? Kalau biasanya pembicara podcast mungkin Amang Pendeta atau guru-guru sekolah minggu, tetapi hari ini kita kedatangan tamu yang spesial. Siapa dia? Langsung saja, Om Ute. Hai Om. Adik-adik, hai. Mungkin adik-adik belum terlalu kenal ya, atau belum kenal sama Om ini. Bagaimana kalau Om perkenalan diri dulu Om ke adik-adiknya? Boleh. Hai adik-adik. Om punya yel-yel baru nih biasanya kalau Om perkenalan. Wow. Jadi yel-yelnya seperti ini. Kalau saya bilang shalom, semuanya shalom. Saya bilang hello, adik-adik jawab hai. Kalau Om bilang hai, adik-adik jawabnya hello. Apa kabar? Luar biasa. Yes. Yesus memang sip. Nah, gitu adik-adik. Jadi langsung saja perkenalkan, nama saya Umbo Tamu Habaita Yiwa, biasa dipanggil UT. Saya berasal dari NTT, di satu pulau Sumba yang sekarang tengah dilanda oleh banjir. Jadi adik-adik boleh dukung dalam doa ya. Oh iya, benar sekali adik-adik. Jadi beberapa hari yang lalu ya Om, Iya. itu ada bencana di Sumba atau di NTT, banjir bandang ya Om. Iya benar. Iya benar sekali. Jadi adik-adik kita sama-sama ya mendoakan apapun musibah yang terjadi di Indonesia, khususnya saat ini lagi di Sumba. Seperti itu kan Om? Iya benar. Iya. Oke, jadi adik-adik, hari ini kita akan melakukan sesi tanya jawab nih sama Om Ute. Boleh. Boleh kan Om? Boleh sekali. Om Ute ini baik banget adik-adik, mau bersedia memberikan jawaban-jawaban untuk adik-adik sekolah minggu. Jadi adik-adik harus rajin juga ya. Nah, tema kita hari ini kan Om, percaya walaupun tidak melihat. Iya. Yang terambil dari Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Iya, benar. Di hari-hari yang lalu nih Om, kita udah dapat pertanyaan dari abang, kakak, teman-teman, adik-adik di Instagram maupun Facebook Om. Dan mereka sudah mengirimkan pertanyaan-pertanyaan. Di Alkitab kan Om, di Yohanes ini menceritakan tentang Thomas kan Om? Benar. Di situ ada pernyataan atau ada perkataan Thomas yang mengatakan aku tidak percaya. Iya, benar. Pertanyaannya Om, dia mengatakan seperti itu hanya karena keliru atau dia memang yakin bersungguh-sungguh Om? Dia mengeluarkan pertanyaan itu ada sebab akibatnya Kak. Nah, sebab akibatnya itu gini. Thomas itu selama ini waktu ikut Tuhan, dia hanya mengikut Tuhan melalui pikiran, bukan dengan iman. Akibatnya ketika dia tidak melihat langsung Tuhan, dia mulai tidak percaya. Itu sebabnya Kak. Oh berarti karena dia tidak memiliki iman yang kuat ya Om, makanya dia nggak percaya seperti itu. Iya itu seperti itu. Jadi maksud dia saya harus melihat. Saya harus mencucukkan jariku ke bekas paku, mencucukkan jariku ke bekas lambungnya. Itu kata Thomas. Tapi Tuhan justru mau orang percaya sekalipun tidak melihat gitu. Seperti itu ya Om. Iya. Kalau gitu Om, sebagai manusia biasa nih kan Om. Iya. Berbeda dengan Thomas, bagaimana nih cara kita supaya kita bisa percaya Om, walaupun tidak melihat? Nah, cara kita supaya kita bisa percaya sekalipun tidak melihat, ada 2 tips deh. Oh, 2 tips. Iya, 2 Apa tips. Tuh, Om? Yang pertama, di mana-mana pun pendeta khotbah terlebih lagi dalam Alkitab, Ibrani pasal 1. Ibrani pasal 11 ayat 1 katanya iman timbul dari pendengaran gitu. Bahwa iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari apa yang tidak kita lihat. Nah, artinya tips yang pertama kita harus rajin baca Alkitab, rajin dengar khotbah. Benar sekali. Itu yang pertama. Yang kedua yang tidak kalah penting adalah rajin berdoa. Oh, berdoa ya Om. Berdoa terus. Iya. Berkomunikasi ya Om ya. Itu membangun iman kita kepada Tuhan. Iya.
Iya. Makanya dari situ tuh kita harus rajin ke gereja ya Om, Iya, rajin ke untuk gereja. mendengarkan firman dan Mm-mm. juga berkomunikasi. Iya. Ya benar sekali. Di ayat 29 Om ada perkataan percaya. Mm-mm. Nah pertanyaannya, apa sebenarnya arti dari percaya ini Om? Apa hanya sekedar percaya atau mempunyai artian atau meaning yang lebih dalam lagi Om? Oke, sebelum saya lanjut, Ya. perlu saya bacakan ayatnya ya, Oh iya, supaya ada silakan ayat Om. firman Tuhan. Benar. Nah, adik-adik boleh dengar ya, saya bacakan ayat firman Tuhannya dalam Yohanes pasal 20 ayat yang ke-29. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Itu ya ayatnya? Iya Om, benar. Oke, jadi caranya supaya kita percaya walaupun tidak melihat gitu ya. Iya Om, pertanyaannya lebih ke meaning dari percayanya Om. Arti Iya, dari percaya. artinya. Oke, sekaligus saya bagikan sedikit bahasa aslinya ya Iya. dia. Kan asik kan? Betul. Jadi bahasa aslinya berasal dari pistos. 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 Oh, pistos. Pistos itu bahasa Yunaninya. Kemudian di ayat yang ke-27 ini ada percayalah, dia berubah menjadi pistevo. Itu adik-adik ingat ya. Awalnya kata dasarnya pistos, kemudian berubah menjadi pistevo. Yang artinya percaya bukan hanya karena mengerti. Percaya bukan hanya sekedar percaya seperti itu. Kalau dalam bahasa Inggris kan ada belief sama trust. Yang Tuhan maksudkan adalah trust. Trust. Percaya tidak hanya dalam pikiran, tapi pikiran percaya berdasarkan iman di hati. Yang tadi itu berdasarkan dua tips. Tips yang pertama harus rajin membaca Alkitab dan mendengar khotbah, karena mungkin ke sekolah minggu, ke gereja. Dan tips yang kedua adalah rajin berdoa. Nah, ketika rajin berdoa, ada namanya ilmu telepati Yesus Kristus. Itu. Jadi hubungannya bukan hanya di akal, tapi dari hati ke hati dengan Tuhan Yesus. Itu maksud percaya. Berarti intinya kayak kita membangun keintiman ya Om ya. Iya, melalui hati, dan itu semua bisa terwujud melalui yang dibilang Om itu tadi. Dua tipsnya, membaca Alkitab dan berdoa. Berdoa. Ya, benar sekali. Kemudian Om, ini ada pertanyaan juga. Kadang kan kita meragukan nih Om, kuasa Tuhan gitu. Kadang kita sudah melihat, kita nggak percaya. Kira-kira apa ya Om bukti kalau Tuhan itu ada, terkhusus di tengah-tengah kita orang yang mengikut Kristus? Ya, bukti yang pertama ya, bukti kita melihat bahwasanya karya nyata, ada gunung, ada pohon-pohonan, ada air, tiba-tiba ada banjir semua. Dan yang paling penting adalah sampai saat ini kita masih bernafas. Padahal kan kalau kita lihat di rumah sakit, di unit gawat darurat itu loh Kak. Iya benar Om. Orang kan bayar itu per detik, bayar O2-nya. Tapi kalau sampai saat ini kita masih bernafas, masih bisa bersama dan orang tua, masih bisa normal, itu semua bukti karena Tuhan ada. Gitu. Berarti Tuhan memberkati kita melalui berkat-berkat yang kecil ya Om, Iya, seperti nafas kehidupan, mempunyai pakaian yang layak, bisa menempuh pendidikan, seperti itu ya Om. Jadi adik-adik jangan lagi meragukan kalau Tuhan itu nggak ada. Walaupun kita nggak melihat, kuasa Tuhan itu nggak terbatas. Iya, benar kan Om? Benar sekali. Iya, benar sekali. Kemudian Om, kita tahu di kisah Tuhan Yesus untuk bangkit, pertama kali Tuhan Yesus menampakkan diri kan ketika Maria Magdalena ya Om. Iya benar. Maria Magdalena itu mendatangi kubur Tuhan Yesus. Itu pertama kali Tuhan Yesus menampakkan diri. Nah pertanyaannya Om, mengapa Tuhan Yesus menampakkan dirinya yang kedua kali? Yang kedua kali? Iya. Karena Tuhan Yesus tahu bahwa murid-muridnya itu susah percaya ketika mereka tidak melihat langsung. Oh, berarti Tuhan Yesus sudah mengenali. Sudah mengenali. Iya, salah satu contoh ya saya ceritakan dari belakang. Iya. Waktu Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang kan sisa 12 keranjang Kak. Benar kan? Iya, benar. Tapi waktu mereka menyeberangi danau itu,
Mereka masih ketakutan padahal Yesus tidur di atas buritan perahu. Yesus bersama-sama, mereka ketakutan. Kita binasa, masakan Yesus tenggelam bersama dengan mereka. Iya, Artinya mereka kurang percaya. masih kurang percaya. Itu sebabnya Yesus menampakkan diri lagi yang kedua kalinya gitu. Itu tujuannya ya, Om Iya, ya. supaya mereka yakin. Iya sih. Tapi ngomong-ngomong Om, kayaknya kita sudah terlalu lama berbicara Om, bolehlah Boleh. kita minum dulu ya Om. Boleh. Ya? Minumnya dulu adik-adik. Pasti manis jusnya ya. Iya, pasti dong Om. Ini mahal Om, diimpor langsung. Iya, dari Korea Kak. Jeruk Korea dan jeruk Florida. Waduh. Oke, lanjut lagi nih Om. Jadi itu tadi adik-adik, kenapa Tuhan Yesus menampakkan dirinya yang kedua kali? Karena masih kurang percaya ya Om. Istilahnya mungkin kesempatan kedua mungkin Om? Kesempatan kedua. Sebenarnya Kak, ini waktu menampakkan kepada murid-murid, Iya. sampai kepada cerita Thomas itu yang udah ketiga kali Kak. Ketiga kali. Kepada Thomas. Iya. Gitu. Jadi memang Tuhan kenal murid-muridnya itu susah percaya kalau mereka tidak melihat langsung. Sementara Tuhan mau itu kita semua anak percaya termasuk adik-adik semuanya mau percaya sama Tuhan Yesus sekalipun tidak melihat. Gitu. Iya benar Om. Itu yang dikatakan iman. Iman. Dalam Ibrani ya Om. Ibrani pasal 11 ayat 1. Jangan lupa adik-adik dibaca dan dihafal untuk memupuk iman kita kepada Tuhan. Oke Om, pertanyaan selanjutnya itu Om, apakah Yesus dapat menolong kita tanpa kita lihat secara fisik, secara nyata gitu? Kalau ada, kira-kira contohnya apa ya Om? Seperti ini. Tuhan Yesus mampu menolong kita sekalipun kita tidak melihat langsung adik-adik. Kenapa? Karena dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Contohnya nih ya, saya mau cerita kesaksianku dulu ya. Ada dulu kawanku yang sakit. Saya doakan dari handphone. Dia sakit di Kalimantan. Waktu itu dia sedang kena penyakit AIDS. Dia sembuh loh. Padahal Tuhan Yesus tidak dilihat langsung. Saya doakan hanya melalui teleponan. Padahal AIDS itu nggak ada obatnya. Nggak ada, dia sembuh. Iya, benar-benar. Dia kerja sawit waktu itu di Kalimantan. Berarti hebat Tuhan Yesus kan? Iya. Tuhan Yesus itu hanya sejauh doa, cukup pejamkan mata, berdoa. Tuhan, aku sakit. Tuhan, aku butuh ini dan itu. Amin. Pasti deh tunggu jawabannya. Iya. Berarti Tuhan Yesus menggunakan Om pada saat itu Iya. sebagai perantara ya Benar. Om. Iya, benar sekali. Kakak pun juga bisa digunakan, adik-adik pun bisa digunakan waktu orang tua sakit. Atau waktu nggak punya baju yang baru waktu Natal. Atau waktu kekurangan uang sekolah, pasti dikasih. Benar sekali. Apalagi kalau misalnya adik-adik ada teman kita nih yang sakit. Kita nih sebagai teman mau mendoakan. Nah, itu bisa jadi kita perantara Tuhan. Supaya teman kita itu boleh sembuh. Atau mungkin dia kesulitan yang lain. Kita boleh mendoakannya. Dan selanjutnya nih Om. Ngomong-ngomong soal Thomas Om. Dia kan murid Tuhan Yesus nih. Iya, murid Tuhan Dia Yesus. sudah mengikut Tuhan Yesus. Apa alasannya sehingga Thomas ini masih nggak percaya gitu loh Om? Nah, itu yang saya bilang. Thomas itu waktu ikut Tuhan Yesus, adik-adik, kakak. Iya, Om. Thomas itu ikut Tuhan Yesus itu mengharapkan supaya Thomas punya kelimpahan, supaya Thomas punya pengetahuan. Tapi Thomas bukan ikut Tuhan Yesus karena percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Makanya dia ikut Tuhan Yesus hanya sebatas pikiran. Ketika Tuhan Yesus mengajar, dia dapat ilmu. Ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang, dia lihat mujizat gitu. Tapi yang Tuhan Yesus mau bukan. Harus punya kontak batin dengan Tuhan Yesus. Kalau bahasa kerennya seperti yang kakak bilang tadi, ilmu telepati. Tapi ini telepatinya Yesus Kristus. Itu adik-adik. Yang positif telepatinya adik-adik. Berarti kalau misalnya ada niat kita yang jahat, otomatis Tuhan langsung mengetahui ya Om. Kalau kita nggak dari hati, kalau kita hanya pergi ke gereja tapi hanya ikut-ikutan nih Om, biar pulang gereja bisa berfoto, pakai baju bagus, itu salah ya Om? Udah salah banget. Salah banget. Itu sama seperti kita Thomas menjadi murid Tuhan tapi nggak percaya 100%. Hanya ikut-ikutan. Hanya ikut-ikutan. Nah, adik-adik jangan mau jadi anak Tuhan yang ikut-ikutan. Ya kan Om? Iya, benar. Sangat berbahaya kalau hanya ikut-ikutan itu. Tapi kita harus memberikan 100%
100%, bukan 99%. Oke adik-adik, diingat ya. Pertanyaan selanjutnya nih Om. Ya, boleh Kak. Kalau kita di posisi Thomas pada saat itu, supaya kita percaya, apa yang harus kita lakukan Om? Percaya walaupun tidak melihat. Iya, benar. Yang pertama, kita harus tahu bahwa yang menginformasikan kita atau yang memberitahukan kita bahwa mereka sudah melihat Yesus adalah murid Tuhan Tuhan Yesus. Karena murid Tuhan Yesus tidak pernah diajarkan untuk berbohong. Dan kemudian yang kedua, kita harus tahu bahwa Yesus datang kepada murid-muridnya, bukan datang kepada orang yang tidak suka sama Tuhan Yesus. Jadi ketika murid-murid Yesus memberitahukan bahwa mereka sudah berjumpa dengan Yesus, itu adalah kabar yang benar. Mereka tidak berbohong. Tapi Thomas nggak percaya sama kawannya, itu sebabnya. Jadi kita harus percaya terhadap orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Orang-orang yang dipakai oleh Tuhan itu seperti pendeta mungkin Om. Orang tua yang mengajarkan Alkitab juga, mendidik yang benar, guru sekolah minggu, pasti kita baik. Benar sekali adik-adik. Jadi itu dia tadi kunci supaya kita percaya ya, jangan yang lain-lain. Oke Om, ini mungkin menjadi pertanyaan kita yang terakhir Om. Oke. Kira-kira Om, adakah tokoh Alkitab yang dia sudah melihat, kemudian dia tidak percaya, kecuali Thomas ini Om? Ada banyak. Kira-kira siapa tuh Om? Satu, udah melihat tapi tidak percaya, ahli-ahli Taurat. Jelaskan di dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes, mereka berjumpa langsung dengan Tuhan Yesus, dengar khotbah Tuhan Yesus, pengajarannya, justru mereka memfitnah Tuhan Yesus, bahkan mau supaya Tuhan Yesus disalib. Kedua, sebelum Rasul Paulus bertobat, dia sendiri nggak percaya sama Tuhan Yesus. Yudas Iskariot juga udah sering bersama dengan Tuhan Yesus, tapi dia tidak percaya kalau Yesus adalah Tuhan. Itu sebabnya dia jual Tuhan Yesus dengan ke-30 perak, keping emas, keping perak ya. 30 keping perak dijual. Itu berarti bentuk ketidakpercayaan Yudas ya Om. Ya benar sekali. Nah ini lawannya nih Om. Apakah ada tokoh Alkitab yang dia tidak melihat tapi dia percaya Om? Ada. Siapa tuh Om? Salah satunya Cornelius, seorang perwira. Cornelius. Seorang perwira Itali. Dia waktu itu hambanya, dibawanya dia sedang sakit. Lalu diutusnya 2 orang untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Meminta untuk memberikan kesembuhan kepada hambanya. Tapi ketika 2 orang berjumpa dengan Tuhan Yesus dan kembali mengabarkan kepada Cornelius, perwira Itali itu, bahwa Yesus mau datang ke rumah, dengan iman perwira itu bilang, tidak usah tuanku bersusah-susah datang ke rumahku. Cukup katakan aja sepatah kata dari sana, maka perwiraku akan sembuh di rumah. Saat itu pun hamba perwira itu sembuh. Berarti adik-adik lebih memilih menjadi Cornelius atau menjadi Yudas Iskariot dan ahli-ahli Taurat. Karena seperti penjelasan Om ini tadi, ahli-ahli Taurat sekalipun yang sudah beribadah ya Om, sudah beribadah melihat Tuhan Yesus secara langsung, itu tidak percaya. Tetapi karena iman Cornelius, itulah yang menyatakan kalau dia percaya ya Om. Walaupun tidak melihat. Nah jadi adik-adik sebenarnya walaupun kita nggak melihat, tapi iman kita tuh tetap berjalan ya Om. Tetap percaya, tetap kuat. Berjalan percaya, kuat kalau kita sudah yakin Tuhan Yesus adalah penyelamat kita. Kira-kira nih Om, di penghujung pembicaraan kita nih, apa ya Om yang menjadi kesimpulan dari Om untuk adik-adik di rumah nih? Nah kesimpulannya buat adik-adik di rumah ya Kak, ada 3 poin yang menjadi kesimpulan. 3 poin. Yang pertama, apa itu Om? Harus rajin membaca Alkitab. Yang kedua, harus rajin berkomunikasi dengan Tuhan lewat doa. Yang ketiga, rajin bergaul dengan guru sekolah minggu dan pendeta. Dan terakhir, belajar percaya sama Tuhan Yesus dari hati, bukan sekedar dari akal. Nah adik-adik,
Kira-kira adik-adik sampai sejauh ini mengandalkan akal atau mengandalkan iman? Kalau adik-adik mengandalkan akal pasti nggak akan ketemu ya Om. Yang nggak akan Nggak ketemu. akan ketemu karena intinya itu walaupun kita tidak percaya, walaupun kita belum melihat, kalau kita mempunyai iman yang kuat, pasti Tuhan bekerja di sekitar kita seperti itu. Nah, mungkin itu saja untuk hari ini ya adik-adik. Terima kasih Om Ude Iya, untuk sama-sama. semua penjelasannya. Mudah-mudahan apapun yang disampaikan hari ini boleh memberkati banyak orang ya Om Ude. Iya. Dan kepada Om Ude juga kami menyampaikan semoga pelayanannya dimanapun boleh terberkati ya Om. Amin. Karena adik-adik untuk informasi nih, Om Ude ini sudah melayani dari NTT, kemudian Bali, dan kemudian perdagangan ya Om. Iya. Sudah 3 tempat di berbeda pulau adik-adik. Nah, adik-adik harus mengikuti jejak dari Om Ude. Terima kasih Om Ude Ya, sekali lagi. sama-sama. Kira-kira semoga Tuhan Yesus memberkati. Amin, Tuhan Yesus memberkati juga sebaliknya. Shalom adik-adik. Shalom, Sampai jumpa. sampai jumpa di lain waktu.